Oke guys, sekarang ini kita sedang bersama Ibu Hana, pemilik dari toko baju Haji Ana yang berada di Kota Dumai. Gimana nih Bu kabarnya? Maaf kalau kami mengganggu Ibu. Untuk kami ingin bertanya-tanya sedikit tentang usaha yang Ibu jalani sekarang. Iya, makasih ya udah mau datang lihat-lihat toko kita. Alhamdulillah untuk hari ini kabarnya sehat ya, sehat. Jadi inilah toko kita. Jadi kita perkenalkan juga. Jadi sekarang ini gimana nih Bu? Kesibukannya apa nih untuk sekarang ini? Kalau untuk semasa pandemi ini, selain kita buka toko, kita ini saya sebagai ibu rumah tangga juga, jadi mengurus anak sambil melihat-lihat toko gitu. Apa sih Bu latar belakang Ibu dalam membuka usaha ini? Nah, pertama itu kenapa saya berpikiran untuk buka toko gitu kan. Pertama itu selain hobi saya yang suka belanja nih. Jadi saya suka belanja tas, baju, kemudian saya suka lihat sosial media. Nah, setelah saya suka sosial media, saya mulai berpikir, oh kalau seandainya kita ini terlalu banyak pengeluaran, nah masukannya dari mana? Jadi selain saya ibu rumah tangga, mendapat uang dari suami, toh saya harus punya uang tambahan nih. Nah, maka dari itu saya coba lihat-lihat sosial media, mungkin saya bisa membuka baju dengan berjualan baju ini, mungkin saya dapat keuntungan dari sini gitu. Jadi ada nggak nih Bu hambatan Ibu dalam membuka usaha ini? Nah, hambatannya itu gimana ya untuk selama pandemi ini ya? Selama pandemi ini saya merasa sangat menurun sekali dari sebelum-sebelumnya. Karena apa? Biasanya pandemi orang berkunjung ke sini melihat. Nah, selama pandemi ini ya orang jarang ya ngelihat. Jadi orang jarang berinteraksi, jarang melihat toko-toko kita, baju-baju kita. Jadi ya termasuk kerugian yang banyak gitu, secara finansial juga begitu. Jadi banyak kerugian dari pandemi ini gitu. Jadi cara Ibu ngatasinnya tuh gimana? Nah, kita mulai berpikir kan, mulai berkurang nih pelanggan-pelanggan kita, mulai tidak ada datang lagi, jarang datang. Kita mulai berpikir bagaimana nih supaya ada lagi nih uang pemasukan selain dari suami saya. Jadi uang pemasukannya dari mana ya? Mulai nih saya upload ke media sosial. Saya buat akun, kemudian kita share baju-baju yang kita jualkan ini agar selain dari Kota Dumai, mungkin dari tempat-tempat yang lain bisa ngelihat gitu. Jadi bisa kita kirim kan, sekarang apalagi udah canggih, udah ada Shopee ataupun yang lain, bisa kita jual-jualkan dari itu ya. Jadi kita share foto-fotonya, kemudian ada yang minat, kemudian bisa kita kirim. Kalau dalam Dumai mungkin dengan Gojek atau yang lain kan. Kalau yang lain, kalau di luar kota kita bisa lakukan Shopee atau pengiriman inilah JNT atau yang lain-lain. Terus inovasi apa sih Bu yang Ibu lakukan untuk gimana ya, kalau misalnya untuk apa sih inovasi yang dilakukan untuk pas buka usaha ini agar tetap berjalan? Inovasi begitu. barunya gitu. Nah, kan semakin banyak nih orang-orang muda yang buka juga, karena kan apalagi kita di zaman sekarang itu pasti anak-anak muda ini sosialitas sekali kan. Pasti bajunya tuh pasti nggak yang kayak muslimah ataupun yang lain, ataupun banyak juga ibu-ibu yang pengen yang muslimah sekarang bersyar'i kan, jilbab-jilbab panjang, ataupun ada zaman-zaman sekarang nih baju-baju yang terbaru gitu. Ya udah kita sering mengupdate aja itu. Jadi kita lihat di media sosial bagaimana nih peminat untuk kalangan muda, usia tua ataupun yang syar'i itu. Jadi kita selalu mengupdate barang-barang yang terkinian gitu. Jadi apa nih promosi yang Ibu lakukan nih untuk membuka usaha ini biar tetap berjalan lancar? Ya promosinya ini selain itu tadi yang saya bilang sebelumnya, itu ya kayak online, secara online kita update di media sosial, Facebook, Instagram ataupun dari Shopee yang lain. Selain itu kita bisa dari gimana ya, tetap kalau di sini kan kita bertetangga, jadi kita dari mulut ke mulut bisa promosi ini kita jualan, boleh ada diskon atau yang lain, jadi kita bisa share gitu.
Maaf kalau boleh tahu ya Bu, nanya omset. Berapa sih omset Ibu dari awal Ibu buka usaha sampai sekarang? Sampai masa sekarang ya. pandemi ini. Kalau dulu itu termasuk kita ini termasuk maju ya, maju. Jadi kalau kita update pakaian ataupun tas, sepatu itu lumayan banyak peminatnya gitu. Bisa sampai satu harian itu bisa sampai 2 jutaan, 3 jutaan gitu. Tapi selama pandemi ini kita merasa terjadi perosotan gitu. Sangat-sangat terasa sekali. Selama pandemi ini semakin banyak penurunan karena apa? Pelanggan kita jarang datang. Lagi pula kan nggak kita aja nih yang mengalami perosotan. Pasti orang-orang di luar sana pekerjaannya yang mulai jarang berinteraksi atau bagaimana. Jadi jarang ada yang membeli jadinya. Jadi saya mengalami inilah perosotan sekali dari hampir 2 atau 3 jutaan. Sekarang hampir kalau 1 jutaan tuh masih bisa dihitung gitu, nggak sampai 1 jutaan gitu. Jadi memiliki dampak pada kita kan selama pandemi ini. Nggak saya aja, mungkin yang lain-lain juga begitu. Tapi gimana ya, untuk uang tambahan kita tetap harus berusaha gitu. Terima kasih ya Bu udah mau direpotkan nih, kita datang ke sini nanya-nanya. Nggak apa-apa. Semoga ini menjadi manfaat Bu ya, bermanfaat nih untuk kita semua. Apalagi semoga dan usaha Ibu nih tetap berjalan nih, terima kasih. berkembang. Terus ya semoga lah pandemi ini juga cepat berakhir ya. Pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali normal kan. Oke guys, sekian dari kami. Terima kasih. Ya teman-teman, saya sekarang bersama Bang Felix di sini yang menjalankan usaha konter yang berletak di Jalan Patung Indah ya. Sebelumnya mohon maaf nih Bang, udah memberitahu ke Abang nih ya. Untuk pertanyaan pertama nih, apa sih latar belakang didirikannya usaha Bang yang sekarang ini? Pada awalnya usaha di rumah ini itu pengetaman kayu, cuman seiring berjalannya waktu dijumpai banyak hambatan, kemudian muncul ide untuk membuka usaha yang baru untuk mendapat penghasilan, yaitu konter pulsa. Nah, Bang Felix, setelah berdirinya usaha Bang Felix tersebut, ada tidak hambatan-hambatan? Kalau hambatan yang dijumpai di usaha ini biasanya tentang persaingan sih. Seperti contohnya di Parit Indah ini tempat usaha saya, ada jumlah sekitar 5-6 konter itu seperti itu. Jadi kan Bang Felix nih menemui banyak pesaing ya berarti di sini ya. Nah, buat inovasi apa sih yang Abang lakukan buat mengatasi masalah itu? Kalau inovasi yang kami buat untuk mengatasi hambatan ini, yang pertama itu dari harga. Kalau harga itu kami buat tergantung modal. Kalau seandainya modal yang kami berikan kecil, kami seusaha mungkin bisa memberikan harga yang murah. Tapi kalau modal yang kami berikan besar, kami akan memberikan harga yang sewajarnya. Jadi tidak menyulitkan untuk pelanggan dan tidak menyulitkan juga untuk kami. Kemudian kami berusaha membuat konter ini melayani pelanggannya dengan ramah. Jadi kami usahakan pelanggan semua yang datang kami layani dengan baik. Kemudian yang terakhir itu kami konsisten dengan waktu. Misalnya kami punya jadwal jam 7 pagi kami sudah buka dan jam 10 malam sudah tutup. Itu kira-kira. Nah, setelah Bang Felix melakukan inovasi nih, bagaimana coba cara Bang mempromosikan kepada konsumen supaya konsumen tersebut memilih untuk membeli di konter usaha Bang Felix tersebut? Kalau promosi yang kami buat itu simple. Yang bisa kami buat itu dari mulut ke mulut biasanya. Dari masyarakat sekitar juga sudah banyak yang mengenal tentang usaha kami ini. Jadi banyak pelanggan datang ke konter kami. Jadi dengan mensosialisasikannya sama warga sekitar ya Bang? Iya. Terus kalau boleh tahu nih ya Bang,
berapa sih omset pendapatan usaha abang per bulannya? Kalau omset itu per bulannya sekitar kurang lebih 3 jutaan bang, kurang lebih. Tuh bang. Baiklah Bang Felix, terima kasih sekali lagi kami ucapkan udah menyiapkan waktu nih untuk wawancara kali ini. Iya Bapak, makasih ya.